Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita dengan program Thanks God It's Monday. Saya berharap kita sehat-sehat aja di kemudian hari ini sampai selamanya Bapak Ibu ya tentunya ya. Nah, adapun sharing saya pada hari ini yang akan saya bawakan ya dengan judul Takut akan Tuhan. Nats pendahulu kita didasarkan pada Ulangan 10 ayat 12. Saya bacakan bagi kita. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu, jika kita perhatikan dengan seksama ayat ini, bahwa Tuhan perlu mengulang janji-janjinya dan perintahnya untuk bangsa Israel. Karena Tuhan melihat dengan kepala dan mata sendiri bahwa banyak bangsa orang-orang Israel yang beribadah secara teratur, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Bahkan tidak dilakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ini adalah pelajaran bagi kita orang-orang percaya bahwa kita harus melakukan ibadah kita dengan sungguh, segenap hati, segenap jiwa, sehingga kita takut akan Tuhan. Mengapa harus dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa? Karena hati dan jiwa inilah yang mengontrol seluruh tubuh kita. Jika kita takut akan Tuhan, maka tubuh ini gampang sekali dikendalikan untuk hal-hal yang baik, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata takut akan Tuhan dalam bahasa aslinya adalah yarah, mempunyai makna dan arti yaitu mengasihi dan menghormati Tuhan. Bukan karena ada apa-apanya, tapi karena apa adanya. Ya, didasarkan oleh segenap hati dan segenap jiwa. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa takut akan Tuhan tidak didapat ketika kita menjadi orang kaya, ketika kita menjadi seorang dermawan, seorang teolog, seorang pengkhotbah, apapun status kita, takut akan Tuhan tidak didapat melalui hal-hal seperti itu. Takut akan Tuhan didapat karena kita mengasihi dan menghormati Tuhan dengan segenap hati. Tentu melakukan firman-Nya dengan baik dan benar. Apa itu takut akan Tuhan? Alkitab memberi pengertian dalam Amsal 8 ayat 13. Saya bacakan buat kita bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mengapa dimulai dengan dosa kesombongan? Ya, karena iblislah yang membawa dosa itu ketika iblis hendak mengkudeta Allah, iblis dibuang ke bumi ini. Ada sifat Bapak Ibu ya yang dibawa iblis, yaitu kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Jika diramu sifat ini menjadi satu, maka timbullah namanya orang yang munafik. Ya, tidak percaya Tuhan dan tidak bersandar kepada Tuhan. Dia bersandar kepada dirinya sendiri dan pemikirannya Bapak Ibu ya. Nah, keempat sifat tadi yang kita bacakan tadi dalam Amsal 8 ayat 13 itu adalah produk iblis Bapak Ibu. Bukan produk Allah. Jadi jika kita mengkonsumsi produk iblis itu, maka ada 3 hal yang terjadi dalam diri kita. Pertama adalah kita akan gagal paham akan kehendak Allah. Kita tidak bisa bekerja sama dengan Allah, kita tidak bisa bermitra dengan Allah, menjadi sahabat Allah, tentu jauh panggang daripada api. Kedua adalah pikiran kita menjadi kadaluarsa. Artinya kita tidak bisa mencerna hal-hal yang baik, hal-hal yang berbentuk kebenaran. Ada resisten di dalam tubuh ini.
sehingga pikiran kita tidak bisa mencerna hal yang baik, apalagi firman Tuhan. Yang ketiga yang terjadi, Bapak Ibu, terjadi penyusutan karakter ilahi dalam diri kita. Maksudnya apa? Bahwa tingkah laku kita bisa seperti binatang. Hanya binatanglah yang membunuh sesamanya, karena mereka tidak punya roh. Itulah salah satu alasan mengapa manusia bisa memutilasi anak, istri dan keluarganya, karena terjadi penyusutan karakter ilahi dalam dirinya. Firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah, dalam rupa Allah, dalam karakter Allah. Tapi jika terjadi penyusutan karakter ilahi dalam diri kita, karena kita tidak takut akan Allah, maka timbullah hal-hal yang berbahaya dalam diri kita. Lalu apa solusinya, Bapak Ibu? Solusinya adalah kita harus menginstal sifat-sifat Allah dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Saya memberi contoh demikian. Jika kita membeli sebuah handphone yang baru, kita harus menginstal handphone itu agar kita bisa mempergunakan handphone itu dengan baik. Dalam kata lain, kita bisa berselancar dalam dunia maya. Nah, jika kita menginstal sifat-sifat Allah dalam diri kita, maka kita bisa berselancar dalam dunia rohani. Saya mempelajari ada dua sifat Allah. Pertama adalah sifat Allah yang unik dan sifat Allah tidak unik. Sifat Allah yang unik adalah sifat yang Allah hanya punya sifat itu. Maksudnya hanya Allah yang mempunyai sifat itu, manusia tidak mempunyai sifat itu. Seperti dan semisal contohnya ya, Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Kudus. Nah, itulah sifat yang unik daripada Allah, dan banyak lagi Bapak Ibu ya. Nah, sifat yang tidak unik adalah sifat yang dipunyai Allah, tapi dipunyai juga oleh manusia. Ya, apa itu? Buah roh Bapak Ibu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya ada 9 buah roh dicatat dalam Galatia 5 ayat 22. Nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 adalah itu berhubungan dengan Tuhan, vertikal. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 berhubungan dengan horizontal sesama kita. Nomor 7, nomor 8, urutan nomor 9 itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Jika kita menginstal dan mengkonsumsi sifat-sifat Allah itu dengan benar, maka kita berhasil dibuatnya untuk takut akan Tuhan. Sebaliknya, jika kita mengkonsumsi sifat-sifat iblis, kita akan menjadi sama dengan dia. Kita tahu bahwa hanya 2 program dan tujuan iblis dalam dunia ini, yaitu membunuh dan membinasakan. Kalau itu terjadi dalam diri kita, sungguh kita adalah orang yang berbahaya, orang yang tidak takut akan Allah. Kita adalah penentang-penentang Allah. Kita tidak menjadi berkat dalam dunia ini, apalagi dalam lingkungan kita, juga dalam tempat kita di mana kita beribadah. Ya Bapak Ibu, nah lalu apa berkatnya kalau kita takut akan Tuhan? Saya mencatat ada 2 berkat orang yang takut akan Tuhan. Pertama adalah ada pemeliharaan Tuhan. Saya bacakan ayatnya untuk kita dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, kita tahu bahwa dunia ini Bapak Ibu tidak aman. Kemanapun kita pergi, dunia ini tidak aman. Kita bisa menyewa 100 security hanya untuk rumah kita dan pribadi kita. Ya, 20 di depan, 20 di belakang, 20 samping kiri, 20 di samping kanan, bahkan di atas loteng kita bisa bikin lebih lagi security. Tapi itu terbatas sifatnya. Karena itu bukan dalam pemeliharaan Tuhan. Itu tingkatannya adalah tingkatan jiwa, ya. Karena manusia ini punya keterbatasan. Itu bisa diterobos oleh iblis. Tapi jika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan pelihara kita dengan rohnya, ya.
Roh Tuhan yang bekerja untuk memelihara kita. Dan itu tidak bisa diterobos oleh iblis. Iblis aja tidak bisa menerobos, apalagi manusia. Itulah kehebatan pemeliharaan Tuhan dalam diri kita jika kita takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, berkat atas orang yang takut akan Tuhan adalah ada prioritas di mata Tuhan. Ya. Maksudnya bagaimana? Saya menggambarkan seorang aktor dan kameraman. Kemanapun aktor itu pergi, kameraman itu selalu mengikuti aktor itu. Baik dia makan, minum, bekerja, belanja, kameraman itu selalu mengikuti. Demikianlah kita menjadi biji mata Allah, mendapat prioritas di mata Allah. Bukan seperti CCTV, kemampuannya terbatas, satu arah, dan jaraknya pun 100-200 meter. Tapi kameraman itu selalu mengikuti. Sungguh hebat ya. Jika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita mendapat prioritas di mata Allah. Dunia membuat suatu rumusan dengan namanya teori probabilitas, artinya teori keberuntungan. Tapi di dalam Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada teori keberuntungan. Yang ada adalah kepastian akan jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dengan syarat apa? Kita takut akan Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau sebagai penyelenggara hidup kami. Kami telah belajar sedikit saja untuk takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, karena kami adalah mempunyai kekuatan yang terbatas ya Tuhan. Kami tahu karena kekuatan dan terbatas kami ini, kami tidak bisa berbuat banyak. Hanya pemeliharaan Tuhan yang bisa membuat kami hidup sampai pada hari ini, yaitu kami mendapat pemeliharaan Tuhan jika kami takut akan Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.